Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Defense, Anda sedang mendengarkan Renungan Malam edisi Minggu 28 Agustus 2022. Dan kita mau melanjutkan bahasan kita dari Kejadian 1. Yang terakhir kemarin kita bahas ayat yang kedua. Sekarang ayat yang ketiga. Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pujilah Tuhan demi Kristus. Amin. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini berkaitan dengan proses penciptaan paling awal, di mana kita melihat Allah Bapa Elohim Israel menyatakan dirinya pada ayat pertama dari kitab yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada sosok, ada pribadi, ada pikiran, ya kan, di balik penciptaan alam semesta. Sehingga kalau ada orang bilang alam semesta jadi dengan sendirinya, maka tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena harus ada pikiran di balik karya tertentu. Gedung yang megah, ada pikiran di balik gedung yang megah, ada desain di balik gedung yang megah, dan desain itu dibuat oleh desainer, ya, Pak desainer. Dalam hal ini arsiteknya. Demikian alam semesta ini ada pikiran, ada desain di balik alam semesta ini dengan sistem yang sangat kompleks, dengan segala hal yang benar-benar presisi. Ada desain di balik semua karya itu, dan di desain itu tentu saja dibuat oleh desainer atau Allah sendiri. Sehingga kitab suci kita di paling awal menyatakan bahwa pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Dan pada ayat yang ketiga kita melihat Elohim berfirman, ya kan? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah menghadirkan pertama-tama terang. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu yang lain, Ia menciptakan terang. Karena sebelum segala sesuatu ada, maka hanya ada gelap gulita menutupi samudera raya, bahasanya begitu, ya. Hanya ada Allah dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, sehingga ketika Allah menciptakan pertama-tama terang, supaya ketika nanti segala sesuatu tercipta, itu tercipta di dalam terang. Di dalam terang. Bahkan manusia kemudian nanti manusia bisa hidup di dalam terang yang telah Allah ciptakan. Sehingga penciptaan pertama kali, hari pertama, Allah menciptakan terang. Dan pada ayat yang ketiga ini paralel dengan apa yang Rasul Yohanes sampaikan di Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan memang benar saja bahwa ketika Allah mulai proses penciptaan, Allah berfirman, artinya Allah menggunakan firman untuk membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, untuk mengadakan sesuatu yang hanya sebatas rencana dan ide saja. Ini termanifestasi, terwujud nyata melalui firman Tuhan, oleh firman Tuhan. Sehingga Yohanes menulis segala sesuatu dijadikan oleh Dia gitu. Tanpa Dia tidak ada yang jadi. Yang sekarang ada itu tidak ada yang jadi tanpa firman Allah ini.
Sehingga pada Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3 kita melihat pribadi Tritunggal muncul di sana. Pribadi Elohim Bapa di ayat yang pertama, pribadi Ruach Elohim atau Roh Allah di ayat kedua, dan ayat yang ketiga firman Allah ada menyatakan dirinya. Sehingga kita bisa bilang Allah Tritunggal itu sudah dinyatakan atau sudah menyatakan diri tepat di paling awal daripada halaman-halaman kitab suci. Karena kita tahu bahwa kitab suci ditulis untuk Allah menyatakan diri, supaya Allah memiliki hubungan dengan manusia, supaya manusia memiliki hubungan dengan Allah di dalam perjanjian. Maka jelas sekali bahwa Allah memang dari awal ingin menyatakan dirinya supaya manusia melihatnya, sehingga halaman paling awal, ayat-ayat paling awal kitab suci kita, Allah Tritunggal menyatakan dirinya, bahwa pribadi Allah Tritunggal terlibat aktif di dalam perencanaan dan dalam proses dan eksekusi penciptaan. Nah, ketika firman Allah mengatakan jadilah terang dan terang itu jadi, dan kita tahu bahwa dalam terang itu semua hal diciptakan, ya kan? Ini menjadi pola yang biasa Allah lakukan. Bukan hanya di dunia makro ya, makrokosmos, dunia alam semesta, tapi juga di dunia mikro kita, mikrokosmos hidup kita masing-masing. Atau katakanlah hidup bergereja, atau hidup berumah tangga, berkeluarga. Ketika Allah menyatakan diri, yang pertama kali Allah nyatakan, lakukan adalah Allah berfirman, dan kemudian oleh firman itu ada terang yang masuk, ada terang yang dialami oleh orang yang mendengar firman itu. Abraham ketika Allah pertama kali menyatakan diri dan bertemu dengannya, Allah berfirman, Kejadian 12 ayat 1 ya. Allah berfirman kepada Musa ketika Allah menyatakan diri di semak duri yang menyala, Allah berfirman. Dan ketika Allah menyatakan diri kepada kita masing-masing melalui firman Allah ini, kitab suci kita, Alkitab ini, Allah menyatakan diri. Dan ketika Allah menyatakan diri, maka ada terang di dalam jiwa kita, sehingga kita dapat melihat, mengalami karya-karya Allah dalam hidup kita. Saya teringat perkataan Rasul Paulus ya di surat 2 Korintus. Ini mengutip terkait pada apa yang ada pada Kejadian 1 ayat yang ke-3 ya, bagaimana berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, pada bagian 2 Korintus ini kita melihat bahwa Paulus mengatakan begini ayat yang ke-6 ya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, atau dengan kata lain jadilah terang itu ya. Jadilah terang itu, maka Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi Allah yang sama, yang berfirman jadilah terang, terang itu jadi, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa apa yang Allah lakukan di awal proses penciptaan itu sangat terhubung dengan kita sekarang. Karena Allah yang sama yang berfirman jadilah terang, itu Allah yang sama yang membawa terangnya masuk ke dalam hati kita, sehingga kita ini mengenal Allah. Oleh firman Allah, kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah dengan melihat wajah Kristus. Dari mana kita melihat wajah Kristus? Dari firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Sehingga setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, kita perlu mengingat dan percaya bahwa firman Allah yang kita baca adalah terang, menerangi kita, menerangi hati kita. Kita mengenal Allah melalui firman ini. Karena ada roh Allah
yang menolong kita, menjadi energi, menjadi kekuatan, menjadi hikmat, sehingga firman Allah, roh Allah menolong kita, menyatakan dirinya kepada kita, sehingga kita benar-benar dapat mengenal Allah. Demikian perenungan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya Engkau menerangi hati kami sehingga kami menerima hikmat dan pengertian yang benar untuk mengenal kehendak-Mu dengan sempurna. Terpujilah Engkau demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.